Silakan Pak. Folio satu-satu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rahim yang saya hormati Ibu Kepala BPP SDMP Sebaja, Bapak Ibu struktural atau mungkin fungsional ya di BPP SDMP Sebaja, secara keseluruhan nggak kita sebutkan satu persatu. Bapak Ibu mungkin dari kelembagaan yang hadir pada hari ini, saya juga nggak tahu dari mana-mana saja ini Bu, adik-adik PKL atau KKL yang berbahagia yang hari ini hadir. Mungkin kami juga masih awam Bu ya, mengenai korporasi. Saya lihat tadi korporasi yang ada di mana tadi? Indramayu. Itu tak lihat ada kelompok tani, ada gapotan. Gapotannya anggotanya adalah 40, kelompok taninya 20, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah jadi korporasi itu anggotanya 2000 sekian, 2000 sekian, kira-kira sekian. Nah ini saya lihat kalau gapotannya ada 40 anggotanya, korporasinya sudah menjadi 2200. Kira-kira pemikiran saya, korporasi ini kemungkinan sudah merupakan gabungan gapotan ya. Untuk kita kelihatannya kalau untuk membentuk gabungan gapotan ini memang agak sulit. Namun kalau hanya sekedar legalitas hukum pergapotan atau Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Kepala Balai Penyuluhan beserta staf atau jajarannya, yang kami hormati teman-teman, mungkin bapak-bapak ketua Gapoktan, ketua BUMDes dan bapak ketua KSP dari Palaran tadi, kemudian adik-adik mahasiswa yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pagi hari ini kita bisa menghadiri undangan dari balai dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mohon maaf ini memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sutiarso. Saya dari Ketua BUMDes di Transmakmur Jaya, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sambuca, Kutai Kartanegara. Saya juga merangkap karena yang ini namanya amanah, walaupun sudah tidak mau sebenarnya, karena kan saya merasa sudah umurnya sudah termasuk terbatas Pak. Gerakan itu masih banyak anak-anak muda-muda, tapi Bapak Kepala Desa dari BPD dan dari teman-teman kelompok tani itu masih berharap, memohon Pak tolong ini dibantu untuk ini Gapoktan. Jadi saya juga merangkap ketua Gapoktan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin saya di sini akan banyak menyampaikan perihal tentang perkembangan BUMDes. Jadi BUMDes kami itu dibentuk atau didirikan itu tahun 2014. Namun demikian perjalanannya karena mungkin masih baru, dengan SDM baru mungkin masih yang sudah itu mungkin Pak Sumarno Pak ya? Pernah ada soal lapang di Bapak itu? Pernah. Bapak? Pernah kelihatan. Pernah Pak ya? Dari tahun lalu nggak salah Pak ya? Berapa kali gitu loh ada sama saya itu. Ya mungkin dari dinas juga ada, mungkin dari kami juga ada di sini. Dan juga ini ada 3 poin ini soal lapang atau memang penguatan tadi, ada studi banding, ada demplot kan gitu. Nah, nanti kira-kira kalau memang Bapak kira-kira dari 3 itu yang harus dianukan kan gitu. Tapi kalau aku harus dilaksanakan kan, nanti dukungan-dukungan dari provinsi apa aja kan Pak. Mungkin untuk mempersingkat waktu kami buka diskusi dulu, kami beri waktu dari
kami dari itu mudah-mudahan Pak semua bapak-bapak yang undangan selalu sehat sehingga bisa bekerja sesuai dengan kemampuan yang khususnya yang ada di masing-masing korporasi tadi itu. Mungkin ini Bu sekedar pengantar dari saya, nanti kami mohon arahan Ibu karena ini ada yang perlu ditayangkan juga masalah korporasi petani. Mungkin ini Bu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk koperasi baru dan kami juga kemarin di bulan Juni habis pelatihan di Pemkab selama 3 hari berkaitan dengan manajemen dan pembukuan koperasi. Dan koperasi kami termasuk koperasi jasa, dan di situ banyak bidang-bidang yang kami laksanakan kegiatannya yang kami terutama yaitu di bidang tanaman padi seperti beras dan yang lainnya. Dan anggota kami itu semuanya 24 orang yang tergabung dari 16 kelompok dan 1 gapoktan. Jadi desa kami adalah ada 16 kelompok tani dan 1 gapoktan. Dan insya Allah sudah banyak yang masuk termasuk kelompok tani dan gapoktan. Dan situ termasuk banyak pengusaha di bidang pergerasan penggilingan padi termasuk Pak Muklis dan rekan-rekan yang lain. Termasuk ada yang punya kios saprodi dan segala macam dan hotel. Dan tujuan koperasi kami dirikan, Ibu, bahwa kami selaku petani sangat miris karena kami juga punya penggilingan padi. Biasanya di 2009 ke bawah kami penjualan itu ke Bulog, Ibu. Jadi diserap oleh Bulog. Jadi mulai tahun 2020 sampai sekarang ini Bulog ada pembatasan karena program nasional Raskin sudah dihapus diganti oleh uang sebesar 300.000 yaitu telur dan minyak kalau tidak salah. Jadi beras tidak diserap. Nah, jadi Bulog pun tidak membeli. Bulog membeli cuma kapasitasnya kecil. Sedangkan di kami 850 hektar ini satu desa itu kalau kita kalkulasi hitung-hitungan kecil 850 hektar dikali 3 ton aja populasinya itu kurang lebihnya 2. Pak Suparno Pak dari Bapeptan Wanatani. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Balai dan Bapak Ibu lainnya, yang saya hormati teman-teman dari Ketua Koperasi maupun para pelaku 4 orang tadi yang diundang. Selanjutnya, kalau saya mendengarkan dari apa yang dipaparkan dari teman-teman tadi sangat luar biasa. Artinya berbeda jauh dengan lokasi yang notabene di tempat kami adalah di pangan. Seperti dikatakan dari Bapak tadi itu, berbicara tentang beras, mengatakan sangat jauh dengan kualitas sehingga enggan. Nah, di sini menjadi tantangan terbesar buat saya. Jadi di Gapoktan Wanatani itu sudah berdiri lama, jatuh bangun di perberasan udah lama. Numpuk gabah sampai ratusan ton, banjir habis selesai, sudah biasa. Sudah terjadi biasa. Kan Bapak Ibu pernah sendiri mendengarkan bahwa di lokasi tempat saya itu paling rawan banjir. Sehingga saya pun gimana caranya supaya mendapatkan sebuah mesin lagi yang tepatnya tinggi. Saya minta lagi di kementerian. Dapatlah saya bangun dengan tinggi kapasitas yang nomor 1 bantuan di Kaltim. Alhamdulillah dapat. Dan itu saya tata. Karena apa? Hampir mayoritas lembaga-lembaga keuangan, baik itu BUMDes, ada koperasi bentukan lama juga, ada perbankan. Justru di situ saya amati kalau di lokasi pangan yang sangat susah itu mencekik. Ya, kalau terjadi simpan pinjam itu mencekik. Kenapa? Pinjam di koperasi A, besok kembalikan pinjam di koperasi B. Pinjam lama-lama bank pinjam atas nama si A, besok pinjam di B, B, C, C sampai 5 nama.
Saya kasihan setiap hari didatangi kurir bank atau kurir koperasi, kasihan berarti itu. Sama halnya itu tadi. Contoh lah, Bapak tadi puap berhasil. Puap pertama di tempat saya berlakukan sertifikat apa? Lah mau sertifikat mau diapakan? Kalau dia sudah tidak mampu bayar karena kebanjiran karena apa, mau diapakan lagi? Akhirnya dari situ pengusaha gratis sudah anggaplah gitu. Nah akhirnya gimana caranya saya tetap berjalan perekonomian di lokasi pangan itu, sehingga ya alhamdulillah omset di tempat kami walaupun dengan cara apapun sekali musim bertanam bisa sampai 2M, itu bisa, itu omset itu pembelian penyerapan dari hasil pertanian dari situ. Artinya menyerap dari situ. Iya, menyerap. Nah, saya berpikir apa yang dikatakan dari Bapak tadi itu. Kalau beras di tempat kita memang kualitasnya sangat jauh, ya. Jadi jauh itu bisa dari sarana alsintanya bisa. Tapi setelah saya amati satu karakter tanah di tempat kita sangat jauh dengan dengan di Jawa. Tapi karakter tanah itu saya kira bisa ditingkatkan dengan cara gimana cara pola tanam itu, sehingga saya itu kalau saya kembangkan melalui simpan pinjam, melalui apa-apa itu kelihatannya tidak tertarik, sehingga saya membuat CV. Jadi saya di tempat saya sudah ada yang namanya CV Pasir Prima, karena beras merek Gapoktan saya itu Pasir Prima, CV Pasir Prima. Kenapa saya buat CV? Toh modal juga petani sudah tidak mungkin punya modal, sehingga saya ngambil sikap gimana saya caranya bisa memodali para petani dengan cara saya. Mungkin mulai pemupukannya, mulai tanamnya, tapi dengan tidak pola Bapak yang lihat tadi itu tabur. Ya, Bapak kan lihat di postingan itu, pabrik segede itu tempat saya, tapi dengan pola tanam tabur, itu sangat tidak mungkin mau berhasil menikah, tidak mungkin. Sehingga saya berpikiran keras, saya bekerja sama dengan namanya bank daerah, kampanyenya aja hebat. Tapi kenyataan nol, Bu. Itu silakan. Saya pernah bicara di Surabaya, seluruh pengusaha gilingan yang dibina oleh pemerintah. Itu di sana dikatakan BNI tampil. Ada kur langsung saya sikat di depannya Irjen di papan. Sampai kalau ngecap tidak usah terlalu manis, saya bilang itu nol. Saya dapat surat sakti dari kementerian wajib dikasih Gapoktan warni. Baru masuk pintu aja tidak ada, jadi tidak usah terlalu tinggi sampai membuat lagi itu kan selesai sudah. Untuk itu saya sudah tidak tertarik, Bu, dengan perbankan itu. BPD sudah, BRI sudah, semuanya sudah tidak tertarik. Saya bukan minta cuma-cuma bantuan, tapi saya pinjam. Tapi setiap saya konsultasi, setiap pangan pasti tidak tertarik. Ketika sawit tertarik. Nah, tapi itu menjadi tantangan buat saya. Sehingga saya mencoba, saya ingin memperbaiki di Kabupaten Pasir, khususnya di Pasir dan PPU yang perbatasan itu, karena saya untuk mendapatkan beras yang banyak, yang saya harus non-stop mengelola beras itu tidak dari wilayah saya aja. Jadi saya akan melalui pembinaan melalui CV itu karena alsintan yang ada di tempat saya itu cukup banyak, alhamdulillah tahun ini banyak. Jadi ada hand traktor, ada alat panen, ada traktor roda 4, itu akan saya bina melalui kelompok tani dan Gapoktan itu. Mereka akan saya pekerjakan dalam wadah CV itu tadi, dibayar sesuai itu. Nah, sehingga oke, petani hutang kita bayar cash, ya. Saya tertarik dengan sistem korporasi yang ada kan begitu. Tapi kalau korporasi berarti kita hutang sama pabrik dimodali kan gitu. Saya tidak berani hutang mesin. Tapi saya manfaatkan mesin-mesin yang ada bantuan itu. Saya kumpulkan dari kelompok tani yang ada, akan data. Kita akan bayari. Nanti kita potong setiap hasil panen melalui hasilnya saya ambil. Kita potong hasilnya di situ. Mulai tanamnya, mulai peratarnya begitu. Jadi saya punya rencana itu, karena kalau koperasi saya kelihatannya kemarin sudah komunikasi dengan koperasi, saya kurang tertarik karena di situ banyak campur tangan dari mereka-mereka yang teman-teman itu rata-rata petani, saya sudah tahu semua. Mereka juga sudah punya utang di sini, mereka juga di BRI sudah penuh. Nanti itu menjadi kotoran di dalam lembaga keuangan kita nanti. Makanya saya ambil sikap, saya bikin CV. Saya cari modal sendiri, tapi saya akan bina petani itu. Karena saya mempunyai cita-cita, saya harus mempunyai beras premium yang berani bersaing dengan harga beras dari luar. Nah di situ. Jadi itu yang saya lakukan.
saya permodalan insya Allah pertama ini saya tidak tertarik dengan bank. Nanti ketika sudah berhasil mungkin saya baru cerita sama ibu. Yang jelas perbankan saya pinjam dari perusahaan ke perusahaan. Nah nanti kalau saya sudah berhasil mungkin ibu cukup mensupport dan dibina. Dan saya kalau tertarik dengan ibu apa yang diinginkan. Kalau studi banding cuma di sini aja, di Sulawesi, di Jawa kelihatannya sudah itu aja Bu, teori. Saya ingin studi banding kenapa Thailand lebih murah daripada tempat kita. Di sana Thailand bisa harga beras murah sehingga Indonesia impor dari sana. Saya tertarik di Thailand atau di Vietnam. Ya. Kenapa Pak Suparno ngomong kayak gitu? Karena dia sudah muter-muter kemana-mana Pak. Jadi saya pengen tertarik kalau memang studi banding ke sana. Andai kata Bapak Ibu di sini memang slot anggaran biaya yang tidak ada, insya Allah saya bisa mengkondisikan. Tapi dengan